Kasus perseteruan antara Yaimin dan Shahara ternyata juga menyedot perhatian orang-orang terdekat Shahara. Salah satunya yakni Ima Kalean, teman sekaligus adik tingkat Shahara saat kuliah yang menyatakan dukungan moral terhadap sahabatnya itu. Ia menekankan bahwa persoalan hukum yang melibatkan keduanya tidak bisa hanya dinilai dari opini publik, melainkan harus didasarkan pada bukti dan data yang sah. Menurutnya, benar atau salah seharusnya dibuktikan melalui proses hukum yang kini tengah berjalan, mengingat kedua belah pihak sudah saling melaporkan. Selain itu, ia mengangkat aspek moral dan sosial terkait Yaimin, termasuk klaim soal pengusiran dari lingkungan masyarakat yang dianggap sebagai bentuk penolakan kolektif atas sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh Yaimin dan istrinya. Teman Shahara itu juga menyinggung persoalan klaim tanah yang sempat ramai diberitakan, di mana camat setempat disebut sudah membantah isu tersebut dan menegaskannya sebagai hoax. Ia menilai hal itu membuktikan perlunya pembuktian dari masing-masing pihak agar publik tidak terjebak pada informasi yang bias dan penuh emosi. Menurutnya, publik sebaiknya mendengarkan bukti dan penjelasan dari kedua belah pihak tanpa terburu-buru menghakimi Shahara hanya karena status sosial Yaimin sebagai kiai dan mantan dosen. Dengan demikian, ia menyerukan agar masyarakat menjaga objektivitas, tidak mudah termakan provokasi, serta tidak mencampurkan isu suku, ras, dan hal-hal lain yang tidak relevan dengan inti persoalan. Iya betul, saya mengenal Shahara, saya temannya Shahara, dan ketika menempuh strata 1, saya satu kampus dengan Shahara, dan Shahara adalah adik tingkat saya. Jadi teman-teman, kenapa saya memutuskan untuk memberikan dukungan moral kepada Shahara adalah ya karena kami berteman. Saya mengenal Shahara tanpa menyampingkan objektivitas dari persoalan ini, tentu berbasis data, berbasis bukti. Dan yang ingin saya tegaskan, highlight dari persoalan ini adalah sebenarnya terkait benar dan salah ya, yang membutuhkan pembuktian dan itu ada deliknya, kan kedua belah pihak sudah saling melapor. Biarkanlah hukum yang membuktikan gitu kan. Kemudian yang kedua, terkait hal-hal yang di luar hukum, moral, adab dan lain sebagainya. Kenapa saya meminta kepada teman-teman semua juga untuk mencari tahu bagaimana kehidupan Yaimin dalam bertetangga, dalam bersosial masyarakat. Silakan tanya kepada Yaimin dan istri, apa video perkataan-perkataan yang kemudian dia kirimkan pada tetangga-tetangganya, pada masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat sepakat untuk mengusir dalam tanda kutip ya yang bersangkutan dan istri dari lingkungan setempat. Artinya keputusan kolektif ini tidak mungkin hanya atas dasar marah atau persekongkolan yang tidak masuk akal. Masyarakat setempat bukan orang-orang yang tidak punya akal dan pikiran. Kemudian yang kedua, menyangkut klaim tanah. Sebenarnya kan untuk sementara ini sudah ada tuh rilis berita yang kemudian menyatakan camat setempat menyampaikan klaim tanah yang disampaikan oleh Yaimin dan istri itu adalah hoax, tidak benar ya. Artinya ya ini semuanya memang lagi-lagi butuh pembuktian teman-teman, butuh pembuktian. Oleh karena itu, agar tidak menanggalkan objektivitas atas seluruh persoalan antara keduanya, ya mari kita dengarkan sudut pandang dari keduanya. Kalau kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Densu untuk bagaimana memanggil keduanya, ya dengarkan sudut pandang kedua belah pihak ini, dengarkan penyampaian-penyampaiannya, bukti-bukti yang kemudian kedua orang ini perlihatkan, sehingga kita itu tidak termakan hoax, tidak termakan informasi-informasi yang belum penuh, apalagi tersulut emosi ya kan, dengan melihat Yaimin adalah orang tua, kiai, dosen, sedangkan Shahara ini adalah perempuan gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang memang terkesan tidak hormat kepada Yaimin gitu, sehingga kita tuh langsung menjudge bahwa Shahara totally salah, apalagi sampai membawa-bawa persoalan suku, ras, dan hal-hal yang sifatnya itu tidak bisa dibuktikan kan gitu ya. Ya ingat teman-teman, kalau kalian membela Yaimin ini adalah kiai, adalah dosen, maka
gunakanlah kalimat-kalimat yang sepantasnya untuk mendukung dan membela seorang kiai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada perempuan yang ngaku temennya Sahara, dia itu bilang kita harus objektif dalam kasus ini dan harus menggunakan data. Bener banget yang dia bilang, tapi sayangnya nih si Sahara ini kebelet viral karena dia tuh pengen banget nge-up kasusnya dia dengan cara mempermalukan dosen dengan menghina, berkata kasar, memfitnah. Kita mendukung Yai Imim ya karena kita memang mementingkan adab terdahulu, dan kenyataannya sekarang kenapa banyak netizen mendukung Yai Imim ya karena bukti-bukti dari istrinya Bu Ros yang sudah diposting ke sosial media. Sekarang untuk netizen tenang aja dulu, kita tunggu hasil dari podcastnya Sahara biar kita bisa mengcompare nih antara Yaim dan dia. Betul apa yang dikatakan Yai Imim ini, kalau kebenaran tidak bisa dihalangi oleh apapun. Mau ditutupi dengan cara apapun, ya tetap aja bener. Kalau orang berpendidikan, tutur bicaranya ya begini teman-teman, enak, mudah dimengerti, dan tidak kasar. Coba kita bandingkan dengan tutur kata S3 ini, biar kalian aja yang menilai. Dan saya yakin teman-teman, Yai Imim ini tidak bersalah. Begitulah di zaman sekarang, kumpul dengan orang busuk, yang baik yang akan jadi busuknya. Ada yang sepakat dengan saya, bagus. Tidak sepaham dengan saya juga tidak masalah. Toh yang saya katakan sesuai dengan fakta lapangan. Kita juga punya pilihan masing-masing kok, bener kan? Tadinya kan Empo itu tidak begitu mengikuti ya, cuma hanya sekilas-kilas doang kan, melihat dulu yang kejadian pas pertama si Gurun Suhara mengupload terkait masalah Yai Imim yang menjatuhkan diri itu. Dan di situ juga Empo sempat kayaknya ini orang apa sih gitu kan, punya tetangga kok kayak begini, sempat memiliki prasangka buruk kepada Yai Imim gitu kan. Nah, kenapa di sini Empo ingin berbicara gitu, memberikan tanggapan terkait kasus yang lagi viral antara Yai Imim bersama si Gurun Suhara ini, karena Empo melihat, mendengar dari videonya Pak Deddy Mulyadi gitu kan, yang saat dia berpidato tuh bahwa si Gurun Suhara katanya meminta untuk berkunjung juga kepada Deddy Mulyadi setelah Yai Imim berkunjung sama Pak Deddy Mulyadi. Ya kan, makanya di sini Empo ikut kalau udah ada urusannya sama Pak Deddy Mulyadi gitu kan, Empo tuh ya ingin gitu memberikan tanggapan gitu kan, jangan sampai gubernur aing, bapak aing begitu kan, nanti bukan mendapatkan permasalahan baru ya ibarat kata mah dikata-katain lagi lah sama orang-orang nyinyir gitu kan, sibuk ngurusin yang bukan warganya, padahal kan di sini bukan Pak Deddy Mulyadi yang mengundang, tapi kan memang si dia-dianya gitu kan yang berkunjung kepada Deddy Mulyadi begitu kan, apalagi terkait Gurun Suhara. Aduh, aing mah udah males aja begitu kan ya. Kalau terkait Yai Imim mah Empo dukung berkunjung sama Pak Deddy Mulyadi. Nah, Empo mau menanggapinya terkait antara orang yang dijolimi dan orang yang terjolimi, orang yang suka fitnah antara orang yang difitnah begitu kan. Sebenarnya dari kasus ini tuh memiliki pelajaran yang bisa kita ambil nih ya, kita semua bisa ambil. Apa itu? Baik-baik lu kalau jadi manusia berkepala ular dua. Baik-baik kalau menjadi manusia yang doyannya tukang fitnah, tukang zolim sama orang lain, yang ujung-ujungnya lu seolah-olah menjadi korban, istilah kata mah playing victim begitulah ya. Ingat, mungkin di awal-awal ya kita bisa tertipu oleh sosok manusia ya yang seperti orang tersakiti, yang seperti orang terzolimi begitu kan ya, sampai-sampai secara tidak langsung bisa menghasut banyak orang untuk membenci salah satu orang. Nah, baik-baik ada Allah yang menyaksikan, yang maha mengetahui, maha melihat segalanya ya. Ketika lu menzolimi seseorang, memfitnah seseorang, udah di luar batas, Allah sendiri yang bakalan bekerja ya, memutarbalikan faktanya. Nah, contohnya kayak sekarang sama si Gurun Suhara nih ya. Awal-awal dia mendapatkan simpatik dari berbagai macam orang loh ya, dari netizen sampai orang-orang netizen manusia-manusia itu tuh membenci yang namanya Yai Imim ya, termasuk Empo juga. Awalnya Empo kagak suka gitu kan, karena melihat nih orang apa ini punya tetangga kayak begini, jalan dipagar-pagerin, nyampe
guling-guling sendiri gitu kan, seolah-olah dia dipukul dan lain-lain. Ternyata ya kan, ketika Allah memperlihatkan hal yang sesungguhnya, nah menyakitkan banget kan ya buat lu yang tukang kerjaannya menzolimi, memfitnah orang. Makanya nih pelajarannya buat kita semua. Jadi manusia jangan menjadi orang yang doyan fitnah, doyan menzolimi, begitulah ya. Jangan. Kita bisa mengelabui banyak orang, tapi ingat, ada Allah yang tidak bisa kita kelabui, Maha melihat, Maha mendengar. Ya, itu kalau dari empoma ya warga ya, dari kejadian viral antara Yaimim sama si Gurun Suhara ini ya, ini yang bisa kita ambil pelajarannya. Jangan sampai kita menjadi salah satu golongan manusia yang doyan memfitnah, doyan menzolimi orang lain, begitu ya. Udah bye.